Wallace Bratton dan Teddy Kraft adalah pembawa acara podcast Nazi Party. Mereka sedang membicarakan, mengejek, dan menertawakan video Kill Bill Kid, seorang pria yang memotong kakinya sendiri. Merasa kurang puas, Wallace memutuskan pergi ke Kanada untuk menemui Kill Bill Kid. Sebenarnya pacarnya Wallace yang bernama Ellie sudah melarangnya pergi ke Kanada karena dia menganggap Wallace akan mengeksploitasi Kill Bill Kid, dan itu sangat kejam serta tidak bermoral. Namun mau bagaimana lagi, Wallace sudah dibutakan dengan ambisi. Wallace tiba di Manitoba, Kanada, tapi sayangnya Kill Bill Kid sudah meninggal karena bunuh diri. Tidak ingin perjalanannya sia-sia, Wallace memutuskan mencari orang lain untuk diwawancarai. Pucuk dicinta ulang pun tiba ketika di toilet sebuah bar, Wallace melihat selembar kertas di dinding. Kertas itu berupa surat dari seorang pria tua bernama Howard Howe yang mengundang siapapun untuk datang ke rumahnya. Dia juga menawarkan pengalaman hidup di lautan untuk diceritakan. Wallace langsung menelpon Howard. Dia menanyakan alamat rumahnya. Wallace juga bertanya kepada penjaga minimarket terkait lokasi rumah yang akan dituju. Selesai membeli segelas besar minuman dingin, Wallace langsung menuju rumah Howard. Akhirnya Wallace tiba di Pipi Hill, rumahnya Howard. Dia diterima langsung oleh si pemilik rumah yang menggunakan kursi roda. Mereka berdua sama-sama tertarik. Wallace tertarik dengan kisah yang akan diceritakan Howard, sedangkan Howard senang karena ada seseorang yang datang ke rumahnya. Sambil menikmati segelas teh yang dihidangkan, Wallace berbincang dengan Howard. Kemudian Wallace melihat sebuah benda yang dipajang di dinding. Dia menanyakannya ke Howard, yang ternyata adalah usik atau bagian dari penisnya anjing laut. Sikap Wallace terlihat tidak sopan dan seenaknya sendiri. Tapi walaupun begitu, Howard justru menceritakan bagaimana dia mengenal walrus atau anjing laut. Tahun 1959, kapal Howard yang bernama Anastasia karam karena menabrak es di tengah laut hitam Rusia. Hanya Howard yang selamat dalam peristiwa itu. Sampai akhirnya dia terdampar di pulau kecil berbatu. Di tempat itu, Howard bertemu dan diselamatkan seekor anjing laut. Wallace yang mulai mengantuk berusaha untuk tetap fokus mendengarkan kisah Howard. Lebih lanjut, Howard menceritakan bahwa dia memanggil anjing laut itu dengan nama Tuan Tax. Sementara itu, pandangan Wallace mulai kabur. Kemudian dia tumbang. Tubuhnya jatuh ke lantai. Lalu Howard memanggil Wallace yang pingsan dengan nama Tuan Tax. Wallace bangun di pagi hari. Dia bangun di atas kursi roda. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan dia memakai selimut yang menutupi pinggang sampai kaki. Howard datang dan menghampiri Wallace. Dia mengatakan jika Wallace baru saja digigit laba-laba yang menyebabkan tubuhnya lumpuh. Howard juga mengatakan kalau Dr. Musie terpaksa mengamputasi kaki Wallace supaya racun laba-laba tidak menyebar. Wallace pun terkejut setelah membuka selimut karena dia sudah kehilangan satu kaki. Tentu saja racun laba-laba dan Dr. Musie adalah cerita karangan Howard karena dia sendiri yang memotong kaki Wallace. Makan malam pun tiba. Wallace duduk satu meja makan dengan Howard. Di depan Wallace memang ada makanan, tapi dia tidak bisa bergerak. Tampaknya Howard sengaja menyiksa psikologi Wallace. Hasilnya jiwa Wallace terguncang. Dia mulai memaki, berteriak meminta tolong dan menangis. Howard berdiri dari kursinya. Dia jalan ke arah Wallace dan menamparnya. Sekarang semakin jelas bahwa Howard memang ingin menipu dan mencelakai Wallace. Kemudian Howard menceritakan tujuan yang sebenarnya, yaitu dia sudah membuat kostum anjing laut yang nantinya akan disatukan dengan tubuh Wallace. Howard ingin menciptakan kembali Tuan Tax yang dahulu pernah menyelamatkannya. Sementara itu, Ellie terlihat menangis. Dia bercerita bahwa Wallace adalah laki-laki yang suka selingkuh. Ellie mencurahkan isi hatinya kepada Teddy, sahabatnya Wallace. Kemudian Wallace mendengar suara HP-nya berbunyi. Dia sudah bisa sedikit bergerak. Dengan kursi roda, dia menemukan HP-nya. Tapi sayang sekali dia terlambat mengangkat telepon yang ternyata dari Ellie.
Wallace menelpon balik, tapi Ellie tidak mengangkatnya. Kemudian Wallace meninggalkan pesan suara kepada Ellie. Malam itu Ellie dan Teddy tinggal satu kamar. Kemudian Wallace kembali menelpon, tapi kali ini menelpon Teddy. Sebenarnya Teddy mengetahui ada telepon masuk dari Wallace, tapi dia tidak mengangkatnya. Wallace juga meninggalkan pesan suara darurat kepada Teddy. Tak lama kemudian Howard datang dan memukul kepala Wallace dari belakang. Pagi harinya Ellie membuka pesan suara dari Wallace. Dia segera memberitahu Teddy jika Wallace dalam bahaya. Mereka langsung terbang ke Kanada. Sementara itu Wallace berada di ruang operasi bersama Howard. Sembari menjahit dan memotong tubuh Wallace, Howard menceritakan kisahnya ketika berusia 10 tahun, yaitu kedua orang tuanya mati karena dibunuh perampok. Setelah itu, Howard berada di panti asuhan yang akhirnya diubah menjadi rumah sakit jiwa supaya mendapat uang dari pemerintah. Di tempat itu, Howard disiksa, dilecehkan, dan diperkosa selama 5 tahun. Ketika usia 15 tahun, Howard melarikan diri ke Amerika Serikat, kemudian menjadi seorang pelaut. Manusia adalah binatang buas, lebih baik menjadi anjing laut, kata Howard. Operasi selesai, terlihat dua kaki Wallace sudah dipotong. Lengannya juga dijahit menyatu dengan badan. Sekarang Wallace sudah menjadi anjing laut yang terbuat dari kulit manusia, lengkap dengan gadingnya yang terbuat dari tulang kakinya yang dipotong. Kaki Wallace dirantai, dia ditempatkan di sebuah ruangan yang dikelilingi kolam. Wallace hanya bisa berteriak dan menangis. Howard menarik tubuh Wallace masuk ke dalam kolam. Dia ingin Wallace berlatih renang. Saat itulah terlihat satu manusia anjing laut yang sudah menjadi bangkai ada di dasar kolam. Ellie dan Teddy pergi ke kantor polisi. Kemudian mereka dihubungkan dengan seorang mantan inspektur bernama Guy Lapointe yang sudah lama memburu Howard. Besoknya Ellie dan Teddy bertemu dengan Guy di sebuah warung lokal. Guy bercerita bahwa dia sudah memburu Howard selama bertahun-tahun. Seorang pembunuh yang keji dan gemar memutilasi korbannya. 2 tahun yang lalu, Guy pernah bertemu Howard yang menyamar sebagai Bartholomew Mousier. Tapi setelah itu dia menghilang. Sementara itu Howard memberi makan Wallace seekor ikan. Dia ingin Wallace menjadi sepenuhnya anjing laut. Kemudian Wallace pun memakan ikan itu. Ellie, Teddy, dan Guy mulai melacak Wallace. Mereka pergi ke minimarket di mana Wallace pernah berada di tempat itu. Dari penjaga minimarket, mereka mengetahui alamat yang dituju Wallace karena waktu itu Wallace juga bertanya alamat kepada para penjaga itu. Mereka akhirnya menemukan mobil yang dirental Wallace masuk ke dalam danau. Guy sudah membawa kotak berisi senjata. Dia membagikannya ke Ellie dan Teddy. Howard memakai kostum anjing laut, tapi yang bisa dilepas. Dia mengajak duel Wallace, seolah-olah pertarungan dua anjing laut jantan. Di waktu yang sama, Ellie, Teddy, dan Guy berhasil menemukan rumah Howard. Kemudian Howard melepas kostum anjing lautnya. Dia hendak memukul Wallace dengan besi. Tapi Wallace menusuk kaki Howard dengan gadingnya terlebih dahulu. Howard terjatuh, kemudian Wallace menusuk tubuh Howard berkali-kali. Sebelum mati, Howard terlihat puas karena telah mencapai misi hidupnya, yaitu bertemu Tuan Tubbs. Ellie, Teddy, dan Guy sampai di tempat di mana Wallace berada. Mereka semua syok setengah mati karena melihat wujud Wallace. Apalagi Ellie, dia jelas tidak bisa menahan tangisnya. Sementara itu, Wallace berteriak penuh kemenangan. 1 tahun kemudian, Ellie dan Teddy mengunjungi kebun binatang yang sepi pengunjung. Mereka ingin menjenguk Wallace yang tinggal di tempat itu. Kemudian Ellie melemparkan ikan ke tempat Wallace berada untuk dimakan.